Shalom semuanya, senang kembali saya bisa berbagi materi pembelajaran buat semua kita. Jadi di sini saya belajar dan saya juga berharap kita mau semuanya belajar ya. Hari ini mau bicara soal false dilemma. False dilemma itu atau dilema palsu Bapak Ibu ya. Dalam dunia uh, logika ya, itu juga bisa disebut sebagai false dichotomy atau bifurcation fallacy ya. Adalah salah satu jenis logical fallacy atau kesalahan berlogika yang terjadi ketika seseorang menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan atau dua kemungkinan yang saling bertentangan. Padahal kalau boleh jujur dalam hidup ini pasti ada lebih banyak opsi, ada lebih banyak pilihan atau nuansa daripada hanya sekedar cuma dua pilihan tadi. Nah, kesalahan ini sering digunakan untuk memaksa orang lain untuk memilih salah satu dari dua opsi yang ada tadi. Ya, karena hanya dua opsi yang disajikan, maka biasanya orang dipaksa untuk memilih satu di antara dua pilihan itu. Ya, kan dibatasi, ya, pilihannya dibatasi, ya. Mau pilih kanan atau kiri, gitu ya. Seolah-olah tidak ada pilihan lain, hanya kanan dan kiri. Maka orang diperhadapkan pada pilihan itu, maka ya orang hanya memilih salah satu dari antara dua pilihan tadi. Jadi meskipun pilihan itu tidak mencerminkan kompleksitas dari situasi yang sebenarnya. Sebab kalau boleh jujur, dalam hidup ini pasti ada banyak kompleksitas, ada banyak pemikiran-pemikiran yang lain daripada hanya sekedar dua pilihan utama untuk kita pilih. Nah, ciri-ciri false dilemma itu yang pertama adalah menyederhanakan sesuatu yang secara berlebihan. Penyederhanaan sesuatu yang secara berlebihan. Situasi yang kompleks, situasi yang sangat multidimensi ya, itu disederhanakan menjadi hanya dua pilihan. Kalau kita lihat dalam sudut pandang tertentu kayaknya keren ya, tapi sebenarnya tidak gitu. Orang masalahnya kompleks, kenapa optionnya hanya cuma dua gitu. Kemudian juga ciri-ciri false dilemma adalah polarisasi. Maksudnya dua opsi yang disajikan biasanya digambarkan sebagai hal yang bertolak belakang atau saling bertentangan. Jadi ekstrim ya. Jadi ya tadi kalau nggak ke kiri ke kanan itu kan ekstrim, bertolak belakang sama sekali. Itu polarisasi namanya. Kemudian juga ciri-ciri false dilemma lainnya itu penghilangan opsi lain. Opsi-opsi yang mungkin ada ya. Meskipun juga opsi-opsi yang ada itu mungkin cuma minimal ya atau tidak menonjol, tapi kan tetap ada opsi-opsi lain. Dan opsi-opsi lain itu baik berpengaruh besar atau kecil itu diabaikan atau tidak sama sekali dipertimbangkan. Jadi yang hanya dimunculkan itu dua pilihan saja. Mau milih yang A atau memilih yang B. Ya, pilihan-pilihan lain yang ada karena masalahnya kompleks tadi diabaikan, ya, tidak dipertimbangkan. Itu ciri-ciri false dilemma. Ya. Kemudian juga false dilemma itu akhirnya karena tadi ya disederhanakan, ya, kemudian dipolarisasi, kemudian juga dihilangkan opsi lain. Ini ditujukan untuk memanipulasi orang. Ya, kalau orang yang kita mau pengaruhi itu, maafkan saya, levelnya masih level cara berpikirnya sederhana, orang-orang seperti ini menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang menawarkan false dilemma atau hanya menawarkan dua pilihan kepada mereka. Karena bagi orang-orang yang tidak mau berpikir panjang, ya cuma dikasih dua pilihan kan mudah ya. Ya udah, pilih terus atau pilih berhenti. Pilih ke kanan atau pilih ke kiri, ke atas atau ke bawah itu kan lebih mudah bagi mereka ya. Mereka tidak dikasih pilihan-pilihan yang membuat mereka pusing, tapi sisi lain itu manipulasi ya. Uh, Penyederhanaan masalah
itu manipulatif, dan manipulatif itu ya bisa disebut dengan kecurangan. Makanya saya bilang tadi, tergantung kacamata siapa yang menilai ini. Saya coba berbagi secara objektif ya. Dan berikutnya biasanya digunakan untuk mempengaruhi opini atau memaksa orang memilih sesuatu berdasarkan premis yang tidak lengkap. Jadi latarnya, premisnya dibuat tidak lengkap sehingga akhirnya orang hanya berpikir ketika ditawarkan dua opsi, dua pilihan, ya itu yang benar. Ya, tidak ada pilihan lain. Karena premisnya atau latar belakangnya ya itu tidak diberikan atau tidak diungkapkan secara holistik. Nah, itulah false dilemma, Bapak Ibu. Saya ingin membagikan ini karena banyak sekali saya perhatikan orang-orang menggunakan false dilemma ini. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Contoh nih, false dilemma supaya Bapak Ibu jadi lebih mengerti dalam berbagai konteks ya. Saya kasih contoh misalnya ya 3 topik saja atau 3 bidang saja. Misalnya dalam politik. Ada pendapat begini. Kalau kamu tidak mendukung kebijaksanaan presiden, maka kamu berarti tidak peduli dengan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Itu bagi saya adalah false dilemma. Kita diperhadapkan pada pilihan mendukung presiden itu berarti mendukung dan peduli pada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tidak mendukung presiden, itu kita dianggap tidak mendukung pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Padahal kan kalau boleh jujur, ada opsi-opsi lain selain 2 tadi. Apakah seseorang yang peduli pada kesejahteraan rakyat itu harus mendukung presiden? Ya. Atau sebaliknya, apakah orang yang memilih atau mendukung presiden itu sebenarnya peduli pada kesejahteraan rakyat? Faktanya kan sekarang banyak pejabat-pejabat yang terungkap korupsi. Padahal mereka secara kasat mata mendukung presiden, tapi mereka punya motif tersembunyi. Yang ternyata ketika mereka korupsi, tentu itu menjadi sebuah pernyataan valid bahwa mereka sebenarnya tidak sedang mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi pilihannya cuma diberikan 2. Ya. Dukung presiden, berarti kau dukung pembangunan. Kalau tidak dukung presiden, kau berarti anti pembangunan. Seperti dulu zaman Pilpres kemarin ya. Ada orang yang menggunakan dukung pemerintahan yang sah. Itu berarti kita adalah anak Tuhan. Sebab anak Tuhan diperintahkan tunduk pada pemerintahan yang sah. Pakai ayat gitu. Jadi seolah-olah kalau kita tidak mendukung pemerintahan yang sah karena kita anggap pemerintahan yang saat itu tuh korup gitu ya, curang, culas ya, menggunakan kekuasaannya secara di luar konstitusi ya, dipaksakan begitu, itu dianggap tidak takut akan Tuhan. Itu kan false dilemma. Ya. Bapak Ibu sudah lebih paham ya. Jadi ada banyak orang menerapkan false dilemma kepada kita ya karena mereka ingin memanipulasi kita. Contohnya dalam agama. Ini mungkin agak bersifat pribadi juga nih. Ya. Dulu saya pernah mengajar begini bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan bukan Allah ya. Lalu ada orang-orang yang berkata kepada saya, bukan cuma satu, ada beberapa. Bahkan teman-teman saya sendiri ada yang meninggalkan saya karena ini. Karena mereka berkata kalau kamu tidak beriman Yesus adalah Allah, maka kamu bukan Kristen. Kamu tuh saksi Yehova, kamu tuh Arianisme. Ya, itu saya selalu diberikan begitu. Seolah-olah kalau saya tidak mengatakan Yesus adalah Allah, saya adalah saksi Yehova. Padahal saksi Yehova aja saya tidak tahu. Tidak pernah datang ya. Kalau pengajarannya saya pelajari memang. Kenapa saya pelajari? Karena itu bagian dari saya memperlengkapi diri ketika nanti bertemu dengan orang-orang saksi Yehova. Dan pengajarannya saya dapatkan ya di buku, di internet ya, bukan untuk belajar langsung. Arianisme saya nggak tahu, saya nggak kenal Arianus ya. Saya nggak kenal buku-buku Arianisme ya. Yang saya tahu ya dari buku-buku sejarah gereja karena kebetulan saya juga belajar teologi. Tapi saya jelas bukan penganut Arianisme. Saya bukan penganut saksi Yehova. Tapi orang-orang berkata, kalau kamu nggak percaya Yesus adalah Allah, maka kamu pasti saksi Yehova. Padahal bisa saja kan saya bilang tadi, saya berkata Yesus adalah anak Allah. Dan faktanya ada alternatif ini. Dan terbukti memang di Alkitab Yesus sering disebut sebagai anak Allah.
Jauh lebih sering, bahkan hampir semua pernyataan Yesus itu adalah sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah. Tapi karena tadi, ya, karena orang sudah memfalse dilema saya, ya, bahwa kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai Allah, maka kamu adalah saksi Yehova, ya makanya seperti itulah faktanya. Orang gampang menghakimi, ya, menawarkan pilihan cuma dua. Padahal kalau bicara mengenai doktrin itu sangat kompleks, ya. Karena ayat-ayat yang dipakai itu mestinya bukan cuma 1-2, tapi seluruh kebenaran firman Allah yang namanya Alkitab. Contohnya lagi nih, soal bilang agama. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, ya, maka kamu ateis. Gitu. Itu kan juga false dilema. Seolah-olah kalau kita tidak percaya Tuhan itu pasti ateis, padahal belum tentu. Ya kalau disederhanakan, dimanipulatif, ya faktanya seperti itu. Tapi kan ada misalnya orang agnostik. Orang agnostik itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi orang agnostik itu orang yang tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Kan agnostik itu kan dari kata a, tidak, gnostik atau berpengetahuan, tidak berpengetahuan tentang Tuhan. Ya. Jadi dia tidak percaya Tuhan karena tidak berpengetahuan, tidak ada yang mengajarkan dia tentang Tuhan. Makanya dia agnostik. Tapi agnostik belum tentu ateis. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi ada banyak hal-hal lain. Ada banyak juga orang yang tidak percaya sama Tuhan karena masih ragu. Bukan ateis, tapi masih ragu gitu. Masuk hal-hal seperti ini kita abaikan begitu saja. Jadi Bapak Ibu, itulah yang contoh false dilema dalam konteks agama. Nah dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kamu harus memilih nih. Nggak bisa tidak, pilihannya cuma dua. Mau karirnya sukses atau keluarga yang bahagia. Seolah-olah kalau orang itu memilih karir yang sukses, maka keluarganya pasti nggak bahagia. Seolah-olah kalau mau milih keluarga yang bahagia, maka karir itu biasa-biasa saja. Itu false dilema. Padahal kan bisa saja orang mencapai keseimbangan antara karir dan juga kehidupan keluarga. Dan fakta di lapangan, banyak saya lihat orang yang bahagia, secara karir juga bagus, secara rumah tangga juga bahagia. Nah, false dilema itu membatasi pilihan, Bapak Ibu. Hanya dua. Ya. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Dan itu kalau Bapak Ibu sudah pahami, itu seringkali diperlakukan orang kepada kita, dan seringkali secara nggak sadar atau sadar, kita perlakukan itu kepada orang. Jadi kita kasih pilihan orang itu hanya dua. Kita dikasih pilihan orang hanya dua. Seolah-olah tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Padahal, kalau kita boleh jujur, ya masalah di dunia ini kan begitu kompleks. Mestinya pilihan bukan cuma dua. Kenapa saya mau berikan materi ini kepada saudara kalau mau dengarkan saya gitu ya? Karena false dilema itu bagi saya berbahaya. Ya. Karena apa? Membatasi pikiran. False dilema itu membatasi cara orang melihat suatu masalah dan menghalangi mereka dari mempertimbangkan solusi dan pandangan-pandangan yang lainnya. Jadi false dilema itu sebenarnya membodohi orang. Ya. Kita tuh dibodohi oleh orang-orang yang memfalse dilema kita. Sehingga akhirnya kita tidak mau memikirkan ada pilihan-pilihan lain. Nah, ini membatasi pikiran, makanya berbahaya. Kalau kita terbiasa mempraktekkan false dilema, maka nalar kita, logika kita nggak akan tajam, dan kita tidak akan punya pengetahuan, pemahaman yang luas dan lebar. Kenapa false dilema juga berbahaya? Karena ini sifatnya manipulatif. Sering digunakan untuk memanipulasi orang agar memilih opsi yang diinginkan oleh kita. Atau kita di false dilema agar kita memilih pilihan yang ditentukan oleh orang lain itu. Seolah-olah kita tidak punya hak untuk memikirkan opsi yang lain. Seolah-olah orang lain kita tidak kasih kesempatan untuk berpikir atau memutuskan pilihan yang lain. Nah inilah bahayanya false dilema. Memanipulasi. Semakin kita biarkan kita di false dilema orang, semakin dibiarkan kita memfalse dilema orang, semakin manipulatif tidak bisa dihentikan di bumi ini. Dan semakin hari, jika semuanya dimanipulatif, maka bisa bayangkan kehidupan dunia ke depannya seperti apa. Kemudian, kenapa false dilema itu berbahaya?
Karena tidak akurat. Situasi kehidupan yang nyata, yang hari ini dan saudara alami juga, kita alami, saya alami di 2025, di penghujung bulan Maret, saya nggak tahu ini tayang kapan gitu ya. Jadi itu kan hidup di dunia ini kan nggak hitam putih. Ya. Seringkali abu-abu. Hitamnya pun ada hitam yang pekat, ada hitam yang samar. Putihnya juga ada putih broken white, ada putih-putih terang. Jadi hidup itu nggak hitam dan putih. Ada banyak nuansa, ada banyak probabilitas, ada banyak kemungkinan di antara hanya sekedar dua yang ekstrim tadi. Makanya kalau keputusan diambil dengan false dilemma itu nggak akurat. Tidak tepat. Karena sifatnya manipulatif dan juga membatasi pemikiran-pemikiran. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Baik sebagai pribadi yang hidup di masyarakat, sebagai pribadi yang melayani di masyarakat, dan juga sebagai pribadi yang mungkin bergerak dalam bidang sosial, terus juga pendidikan, apapun itu Bapak Ibu. Sebab saya melihat banyak orang ini bahkan yang gelarnya sangat tinggi itu masih berpikir seperti itu. Ya. Dan biasanya mereka-mereka yang mengerti ini itu menggunakan false dilemma untuk memanipulasi orang yang dianggapnya bodoh tadi. Dan maafkan saya, kebanyakan kita masih mau dibiarkan atau dijadikan objek yang bodoh oleh orang-orang yang merasa pintar itu. Karena kita juga kebetulan tidak mau kritis. Kita tidak mau memikirkan pilihan yang lain. Kita hanya mau mengikuti pilihan-pilihan orang-orang yang powerful yang hanya memberikan pilihan kepada kita cuma dua. Seolah-olah ya kalau nggak ke kiri ke kanan. Padahal kan bisa. Kita tidak ke kiri dan ke kanan. Ngapain dong? Diam di tempat? Kita jalan terus? Atau kita mundur balik ke belakang? Kita bisa kan? Nggak naik juga nggak turun. Ya, dengan kita ada di tempat itu kan juga pilihan. Nggak harus naik, nggak harus turun. Diam di tempat aja itu pilihan, tapi bagi false dilemma, diam di tempat, tidak naik, tidak turun, itu bukan sebuah pilihan dan tidak pernah dijadikan sebuah pilihan. Kita harus dipaksa untuk memilih mau naik atau mau turun, mau ke kiri atau mau ke kanan. Dan inilah bahayanya false dilemma, membuat orang tidak punya pilihan yang objektif, tidak punya pilihan yang sangat tajam. Nah, bagaimana cara kita menghindari false dilemma, Bapak Ibu? Sederhana, periksalah apakah ada alternatif lain. Dalam Pilpres kemarin, ya, kita sering ngomong soal apa? Cebong dan kampret ya. Apa? Cebong dan apa tuh? Kok tiba-tiba saya lupa gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Apakah pendukungnya Jokowi itu cebong, penghubungnya Prabowo itu sesuatu yang lain itu tadi ya? Saya lupa istilahnya apa ya? Takut salah saya. Enggak juga kan? Ya. Saya ketika Jokowi bagus ya bagus, ketika Jokowi jelek ya jelek ya. Itu berarti kita atau saya ya tidak mau terperangkap dengan false dilemma. Ya. Saya tidak pernah mengaku sebagai pendukung fanatiknya Jokowi, pendukung fanatiknya Prabowo, enggak. Saya mendukung kalau bagus aja. Karena bagi saya namanya manusia bisa baik, bisa jahat, dan juga bisa biasa-biasa aja. Ada banyak pilihan. Makanya untuk terhindar dari false dilemma atau kita terhindar dari orang lain yang memforce dilema kita, maka mulailah berpikir untuk mencari alternatif lain. Ya. Apakah benar hanya ada dua pilihan itu? Ataukah masih ada pilihan-pilihan lain? Itu harus kita pertimbangkan dengan sungguh. Jangan terjebak pada penyederhanaan berlebihan. Maksudnya, realitas seringkali lebih kompleks daripada hanya sekedar yang sering saya bilang tadi, hitam dan putih. Nggak bisa begitu. Ya. Dalam fakta kehidupan nyata kita jauh lebih kompleks. Jadi keputusan itu bukan hitam dan putih, bukan benar dan salah. Kadang-kadang ada banyak opsi yang harus kita pertimbangkan. Dan kemudian cara kita menghindari false dilemma berikutnya adalah mengajukan pertanyaan kritis. Apakah hanya ada dua pilihan? Atau apakah ada cara lain untuk melihat masalah ini? Jadi Bapak Ibu, mulailah berpikir kritis. Termasuk ketika kita orang Kristen membaca Alkitab. Jangan kita hanya menerima saja apa yang sudah diajarkan selama ribuan tahun oleh gereja. Kita harus berpikir kritis tentang teks Alkitab. Apakah benar yang disampaikan oleh gereja itu? Apakah
Misalnya, contohnya, apakah keselamatan itu hanya percaya Yesus atau hanya atau ada di luar Kristus? Itu kan bagi orang yang false dilema. Pokoknya kalau keselamatan tuh hanya lewat Yesus. Yang bukan lewat Yesus, yang tidak lewat Yesus, pasti tidak selamat. Apakah seperti itu? Ataukah ada opsi-opsi lain? Kalau memang hanya dua pilihan, ketika kita berpikir dengan kritis, hanya dua pilihan, ya hanya dua pilihan, ya nggak apa-apa gitu ya. Pilihan. Kalau hanya dua pilihan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah berpikir kritis, ya ternyata ada banyak opsi, maka kita harus pertimbangkan dengan baik-baik. Ya. Jangan mau terjebak dengan false dilemma. Mulailah setiap kita dalam kehidupan kita memakai logika yang tajam. False dilemma adalah dilema yang keliru. Karena kita hanya memahami atau dibuat paham atau disuruh memilih hanya ada dua opsi. Padahal dalam kehidupan yang kompleks ini, mestinya, seyogyanya, seharusnya ada banyak opsi yang bisa kita pilih. Segitu aja dari saya. Di program ini saya coba mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab, tapi pasti akan, kalau kita pahami, membentuk kita, akan mampu membentuk kita menjadi manusia Kristen yang sejati. Sudah mengerti false dilemma? Coba pertimbangkan baik-baik dan juga perhatikan. Jangan-jangan setiap hari kau di false dilemma oleh orang. Dan jangan-jangan kita juga sering setiap hari memfalse dilema orang. Jangan menyederhanakan sesuatu, berpikirlah kristis, dan pakailah logika sehat kita. Salam sehat, God bless you, Jesus bless you, haleluya.